Langit Jakarta bergetar, latihan perdana timnas U23 Indonesia penuh kejutan, wajah-wajah baru bermunculan bak pahlawan dari langit dan taktik sang pelatih baru dibocorkan dengan gaya yang mengguncang. Persiapan menuju Piala AFF U23 2025 dimulai dengan gebrakan luar biasa. Apakah ini pertanda Indonesia akan menjadi Raja Asia Tenggara? Jangan kedip, saksikan momen yang bisa mengubah sejarah Garuda Muda hanya di sini. Dunia sepak bola, Asia bergejolak, Shin Tae-yong. Siapkan skenario gila untuk tantang timnas Indonesia di Piala Dunia 2026, mantan juru taktik Garuda. Ini diam-diam merancang jalan licin untuk bertemu anak asuh lamanya di panggung dunia dan menanti duel abadi yang penuh luka lama dan ambisi membara. Akankah STW jadi malaikat atau musuh besar Indonesia di Amerika atau Kanada? Sebuah skenario penuh teka-teki, penuh api dendam, dan penuh cinta yang belum selesai. Jangan lewatkan satu detik pun dari kisah yang bisa menggetarkan sejarah sepak bola Nusantara. Petir di langit Asia, saat semua orang sibuk ribut soal tuan rumah putaran keempat, Tom Hay justru cuek dan fokus total bahwa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Gelandang berdarah Belanda itu bicara dengan tatapan membakar, tak peduli main di neraka. Sekalipun yang penting Garuda terbang ke panggung dunia. Ucapannya menggema bak guntur, sontak menggetarkan hati jutaan supporter Nusantara. Apakah ini mental baja yang akan mengantar Indonesia mencetak sejarah? Jangan kedip, saksikan tekad luar biasa sang jenderal lapangan hijau yang siap mengguncang dunia. Geger Asia Tenggara, media Vietnam dibuat, tak bisa tidur gegara bek timnas Indonesia, Kevin Dix, digosipkan bakal jadi kapten di klub raksasa Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, sosok Garuda tangguh yang dulunya disebut cuma pemain naturalisasi biasa, kini siap menggemparkan Eropa dan menampar semua keraguan. Jangan sampai ketinggalan detik-detik pembuktian pemain yang bisa menjungkir balikan peta sepak bola Asia dan Eropa sekaligus. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Langit Jakarta bergetar, latihan perdana timnas U23 Indonesia penuh kejutan, wajah-wajah baru bermunculan bak pahlawan dari langit dan taktik sang pelatih baru dibocorkan dengan gaya yang mengguncang. Persiapan menuju Piala AFF U23 2025 dimulai dengan gebrakan luar biasa. Apakah ini pertanda Indonesia akan menjadi Raja Asia Tenggara? Jangan kedip, saksikan momen yang bisa mengubah sejarah Garuda Muda hanya di sini. Para pemain timnas U23 Indonesia sudah tiba di kamp pemusatan latihan di Jakarta sebelum turnamen ASEAN Cup U23 2025. Hal tersebut terlihat dalam akun Instagram Kita Garuda yang diunggah pada Minggu, 22 Juni 2025. Agenda tersebut dimulai pada Minggu, 22 Juni 2025, sore, waktu Indonesia Barat di Stadion Madia, Jakarta. Latihan perdana timnas Indonesia U23, tulis akun Instagram milik Kita Garuda, Minggu, 22 Juni 2025. Latihan ini dipimpin langsung oleh pelatih Gerald Vandenberg. Dalam tayangan tersebut, tampak sebagian besar pemain sudah tiba di kamp latihan. Satu-satunya pemain abroad dalam daftar panggilan, Jens Raven, sudah tiba di kamp latihan timnas U33 Indonesia. Selain itu, bintang-bintang dari Liga 1 dan Liga 2 juga sudah tiba di pemusatan latihan. Dalam tayangan tersebut, terlihat sosok Muhammad Ferrari, Victor Detan, Arhan Fikri, Doni Tripamungkas, hingga Brandon Schoenemann. Ada juga penyerang andalan PSS Sleman, yaitu Hoki Caraka. Semoga saja nama-nama pemain naturalisasi yang jadi langganan timnas senior lainnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Gerald Vandenberg memanggil 30 pemain dalam pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Sebagian besar dari mereka merupakan para pemain jebolan Piala Asia U20 2025, Piala Asia U23 2024, dan ASEAN Cup 2024.
agenda TC Timnas U23 Indonesia bakal dilangsungkan untuk persiapan ASEAN Cup U23 2025 di kandang sendiri. Pemusatan latihan bakal digelar hingga 14 Juli 2025. Turnamen ASEAN Cup U23 2025 bakal digelar pada 15 sampai 29 Juli 2025 di Indonesia. Dua venue yang akan dipakai adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Timnas U23 Indonesia bakal tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. 3 tim yang jadi juara grup bakal otomatis lolos ke semifinal. 1 tim lainnya yang lolos ke semifinal diambil dari runner-up terbaik. Turnamen ASEAN Cup U23 2025 jadi pemanasan Timnas U23 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U23 2025. Gerald Vandenburg punya tugas berat meloloskan Garuda Muda ke putaran final. Garuda Muda punya rekam jejak positif di turnamen ini. Timnas U23 Indonesia pernah memenangi ASEAN Cup U23, dulu bernama Piala AFF U23 pada edisi 2019. Pada edisi sebelumnya yang digelar di Thailand, Timnas U23 Indonesia finish sebagai runner-up usai dikalahkan oleh Vietnam di partai final. Garuda Muda kala itu diasuh oleh Shin Tae-yong. Dunia sepak bola, Asia bergejolak, Shin Tae-yong. Siapkan skenario gila untuk tantang Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Mantan juru taktik Garuda ini diam-diam merancang jalan licin untuk bertemu anak asuh lamanya di panggung dunia dan menanti duel abadi yang penuh luka lama dan ambisi membara. Akankah STW jadi malaikat atau musuh besar Indonesia di Amerika atau Kanada? Sebuah skenario penuh teka-teki, penuh api dendam, dan penuh cinta yang belum selesai. Jangan lewatkan 1 detik pun dari kisah yang bisa menggetarkan sejarah sepak bola Nusantara. Shin Tae-yong kini berpeluang melawan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Hal ini terjadi jika Shin Tae-yong menerima tawaran melatih Timnas Cina. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat pelatih Cina yang baru saja memecat Branko Ivankovic. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu rupanya menanggapi tawaran tersebut dengan tangan terbuka. Shin Tae-yong bahkan yakin bisa menjadi pelatih yang baik untuk Timnas Cina. Jika tawaran dari Cina, mengapa ragu? Jika ada tawaran, saya akan datang. Jadi pelatih. Timnas Cina jelas merupakan posisi yang sangat menarik, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari SCMP. Jika mereka menunjuk saya sebagai pelatih kepala Timnas Cina berikutnya, saya yakni bisa memimpin tim ini dengan baik, ujarnya. Lalu bagaimana Cina bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Sebagai informasi, Cina memang kini dipastikan sudah tersingkir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina gagal finish di 4 besar putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, media Cina, Sohu, masih percaya negaranya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Lolos yang dimaksud yakni lewat jalur undangan. Hal ini tak terlepas adanya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Sohu menyebut ada peluang Iran tak akan bisa ikut serta di Piala Dunia 2026. Sebagai gantinya, FIFA diprediksi akan mengundang Cina. Berita bagus untuk tim nasional sepak bola Cina. Bahkan, jika mereka kalah di babak playoff, mereka mungkin masih lolos ke Piala Dunia. Seperti yang diketahui semua orang, salah satu isu yang hangat diperdebatkan baru-baru ini adalah tim nasional sepak bola Cina. Mereka mungkin lolos langsung ke Piala Dunia, dan kesempatan untuk lolos ini bukanlah sesuatu yang mereka perjuangkan sendiri. Menurut rumor daring, Iran mungkin tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga akan ada satu tim yang berkurang di kawasan Asia, tulis Sohu. Petir di langit Asia saat semua orang sibuk ribut soal tuan rumah putaran keempat, Tom Hay.
justru cuek dan fokus total bahwa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Gelandang berdarah Belanda itu bicara dengan tatapan membakar, tak peduli main di neraka. Sekalipun yang penting Garuda terbang ke panggung dunia. Ucapannya menggema bak guntur, sontak menggetarkan hati jutaan supporter Nusantara. Apakah ini mental baja yang akan mengantar Indonesia mencetak sejarah? Jangan kedip, saksikan tekad luar biasa sang jenderal lapangan hijau yang siap mengguncang dunia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Hey, mengomentari keputusan AFC memilih Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hey belum bisa berkomentar soal putaran keempat. Selain itu, gelandang berusia 30 tahun tersebut cuek soal keputusan AFC memilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Pasalnya, undian pembagian grup putaran keempat baru digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia bakal mengikuti putaran keempat bersama 5 negara lainnya. 5 negara yang dimaksud adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. 6 negara ini bakal dibagi dalam 2 grup. Gelandang yang musim lalu tampil di Almer City baru bisa buka suara kalau hasil undian sudah keluar. Saya pikir saat ini jawabannya. Kita lihat nanti. Ujar Tom Hey dilansir bolasport.com dari YouTube The Hey Way. Karena tentunya kami harus menunggu hasil drawing. Dari situ kita tahu lawan yang akan kami hadapi dan bermain di mana. Jadi mungkin kami bisa berbicara lebih mendalam saat waktunya lebih dekat. Lanjutnya. Terlepas dari kontroversi yang ada soal pemilihan tuan rumah, ambisi timnas Indonesia tidak berubah di putaran keempat. Tom Hey dan kawan-kawan hanya ingin datang demi meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, skuad Garuda harus finish sebagai juara grup di putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish sebagai peringkat kedua, maka timnas Indonesia bakal kembali tampil di putaran kelima. Saya tidak ingin memikirkan merebut peringkat 2, ujar Haye. Putaran keempat bakal digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025. 3 matchday bakal dilangsungkan pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia bakal menghadapi rintangan sulit di putaran keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert bakal berada di pot terakhir bersama Oman. Sementara itu, pot pertama bakal diisi oleh Arab Saudi dan Qatar. Pot kedua dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Putaran keempat bakal memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir menuju Piala Dunia 2026. Geger Asia Tenggara, media Vietnam dibuat. Tak bisa tidur gegara bek timnas Indonesia, Kevin Dix, digosipkan bakal jadi kapten di klub raksasa Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, sosok Garuda tangguh yang dulunya disebut cuma pemain naturalisasi biasa, kini siap menggemparkan Eropa dan menampar semua keraguan. Jangan sampai ketinggalan detik-detik pembuktian pemain yang bisa menjungkir balikan peta sepak bola Asia dan Eropa sekaligus. Media Vietnam menyoroti soal bek timnas Indonesia Kevin Dix yang dikabarkan berpeluang menjadi kapten klub asal Jerman Borussia Mönchengladbach. Belum lama ini media Jerman, Bild, mengabarkan bahwa pemain timnas Indonesia Kevin Dix tersebut masuk dalam kandidat kapten Borussia Mönchengladbach. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, bek tim merah putih itu diketahui baru resmi menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach pada 26 Januari 2025 lalu. Walaupun kepindahannya baru terjadi mulai 1 Juli 2025 setelah kontraknya bersama FC Copenhagen habis pada 30 Juni 2025 ini, situasi ini pun membuat media Vietnam, The Tao 247, ikut menyoroti kabar peluang Kevin Dix menjadi kapten Borussia Mönchengladbach. Menurutnya, pemain berusia 28 tahun tersebut baru menyelesaikan perjuangannya bersama FC Copenhagen di Liga Super Denmark.
Bahkan kepindahannya secara resmi baru akan terjadi pada pertengahan musim. Akhirnya terungkap, Timnas Indonesia dipastikan akan hadapi dua raksasa Timur Tengah di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada FIFA Matchday September 2025. Pertandingan bergengsi ini diprediksi jadi duel keras bertabur bintang. Supporter sudah siap penuhi GBK. Siapa dua negara misterius yang akan jadi lawan Garuda? Akankah ini jadi ujian nyata untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026? Patrick Kluivert dan Erick Thohir kompak minta dukungan penuh supporter. Tiket diprediksi ludes dalam hitungan jam. Saksikan drama panas yang akan tersaji di Jakarta, dan jangan sampai lewatkan pertandingan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada FIFA Matchday September 2025. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan menghadapi dua negara asal Timur Tengah. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji tidak memberitahu dua negara tersebut. Namun yang pasti, pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah menyebutkan dua negara calon lawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir menyebut Lebanon dan Kuwait yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Lebanon saat ini menduduki peringkat ke-112 ranking FIFA, sedangkan Kuwait duduk di posisi ke-134. Untuk Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-123 ranking FIFA. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada waktu 1-9 September 2025. Iya, kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, dua pertandingan itu menjadi bagian dalam persiapan Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang. Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Ke-6 negara itu adalah Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu, untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan bahwa para pemain akan segera berkumpul jelang pertandingan. Ini sekaligus persiapan untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Ya, sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, ucap Sumarji. Sebuah skandal besar sedang mengancam Piala Dunia 2026 setelah Iran, yang sudah lolos ke putaran final, berpotensi dicoret dari turnamen. Media beIN Sports menyebut ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola dunia jika benar terjadi. Timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, ternyata bisa terkena dampak dari keputusan ini. Jika Iran benar-benar dilarang bermain, AFC berpotensi menambah kuota untuk wakil Asia lainnya. Larangan ini muncul karena Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang terjadi belakangan ini. Iran sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025 setelah menjadi juara grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun,
Statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Menurut beIN Sports, FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia padahal sudah lolos kualifikasi. Media AS El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter. Namun, belum ada kepastian resmi dari FIFA maupun pemerintah Amerika Serikat mengenai hal ini. Jika Iran dicoret, AFC kemungkinan akan menambah satu slot tambahan untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Ini bisa membuka peluang baru bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dengan tambahan satu slot, persaingan untuk lolos mungkin tidak akan seketat sebelumnya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus fokus meningkatkan performa. Peluang ini tidak akan berarti apa-apa jika skuad Garuda tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya di putaran keempat. FIFA diperkirakan akan segera mengeluarkan keputusan resmi menyikapi situasi Iran. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada timnas Iran, tetapi juga pada seluruh peserta kualifikasi zona Asia, termasuk Indonesia. Skenario terburuk adalah Iran benar-benar dicoret dan slotnya diberikan ke tim peringkat berikutnya di kualifikasi. Ini bisa menguntungkan Indonesia yang saat ini berada di putaran final kualifikasi. Namun, semua masih spekulasi sampai FIFA mengumumkan keputusan resmi. Yang pasti, drama ini menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak bisa lepas dari politik dan hubungan internasional. Potensi dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 membuka berbagai kemungkinan menarik untuk timnas Indonesia. Meski peluang ini menggiurkan, skuad Garuda tetap harus fokus pada performa di putaran keempat kualifikasi. Sambil menunggu keputusan FIFA, yang terpenting adalah terus berbenah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Iran dicoret oleh FIFA dari daftar peserta Piala Dunia 2026 karena konflik yang tak kunjung usai dan digantikan dengan Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang. Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Ke-6 negara itu adalah Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu, untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan bahwa para pemain akan segera berkumpul jelang pertandingan. Ini sekaligus persiapan untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Ya, sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, ucap Sumarji. Sebuah skandal besar sedang mengancam Piala Dunia 2026 setelah Iran, yang sudah lolos ke putaran final, berpotensi dicoret dari turnamen. Media beIN Sports menyebut ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola dunia jika benar terjadi. Timnas Indonesia yang baru saja lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, ternyata bisa terkena dampak dari keputusan ini. Jika Iran benar-benar dilarang bermain, AFC berpotensi menambah kuota untuk wakil Asia lainnya.
Larangan ini muncul karena Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk Amerika Serikat, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Situasi semakin rumit dengan eskalasi perang antara Iran dan Israel yang terjadi belakangan ini. Iran sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 sejak Maret 2025 setelah menjadi juara grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun, statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Menurut beIN Sports, FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia padahal sudah lolos kualifikasi. Media AS El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter. Namun, belum ada kepastian resmi 25 setelah menjadi juara grup A di putaran ketiga kualifikasi. Namun, statusnya kini dipertanyakan karena kebijakan imigrasi ketat Amerika Serikat. Menurut beIN Sports, FIFA sedang bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mencari solusi terbaik. Jika gagal, Iran bisa menjadi tim pertama dalam sejarah yang dicoret dari Piala Dunia padahal sudah lolos kualifikasi. Media AS El Paso Times melaporkan bahwa timnas Iran mungkin masih diizinkan bermain meski tanpa dukungan supporter. Namun, belum ada kepastian resmi dari FIFA maupun pemerintah Amerika Serikat mengenai hal ini. Jika Iran dicoret, AFC kemungkinan akan menambah satu slot tambahan untuk wakil Asia di Piala Dunia 2026. Ini bisa membuka peluang baru bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat kualifikasi. Saat ini, Indonesia tergabung dalam grup sulit bersama Arab Saudi, Irak, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dengan tambahan satu slot, persaingan untuk lolos mungkin tidak akan seketat sebelumnya. Meski demikian, timnas Indonesia tetap harus fokus meningkatkan performa. Peluang ini tidak akan berarti apa-apa jika skuad Garuda tidak bisa menunjukkan permainan terbaiknya di putaran keempat. FIFA diperkirakan akan segera mengeluarkan keputusan resmi menyikapi situasi Iran. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada timnas Iran, tetapi juga pada seluruh peserta kualifikasi zona Asia, termasuk Indonesia. Skenario terburuk adalah Iran benar-benar dicoret dan slotnya diberikan ke tim peringkat berikutnya di kualifikasi. Ini bisa menguntungkan Indonesia yang saat ini berada di putaran final kualifikasi. Namun, semua masih spekulasi sampai FIFA mengumumkan keputusan resmi. Yang pasti, drama ini menjadi pengingat bahwa sepak bola modern tidak bisa lepas dari politik dan hubungan internasional. Potensi dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 membuka berbagai kemungkinan menarik untuk timnas Indonesia. Meski peluang ini menggiurkan, skuad Garuda tetap harus fokus pada performa di putaran keempat kualifikasi. Sambil menunggu keputusan FIFA, yang terpenting adalah terus berbenah dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan besar yang menanti. Bagaimana guys menurut kalian? Itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah menyebutkan dua negara calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir menyebut Lebanon dan Kuwait yang akan dihadapi timnas Indonesia. Lebanon saat ini menduduki peringkat ke-112 ranking FIFA, sedangkan Kuwait duduk di posisi ke-134. Untuk timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-123 ranking FIFA. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada waktu 1-9 September 2025. Iya, kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji.
Dua pertandingan itu menjadi bagian dalam persiapan timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang. Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Keenam negara itu adalah Timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan